مهتدون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. Bapak-bapak, ibu, saudara, adik-adik jemaah Masjid Baitul Salam, hadani Allah wa iyyakum. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang ke-29 ini kita masih bermuajah berkumpul dalam rangka menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan kuliah subuh. Berkenaan dengan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Ormas Muhammadiyah sudah memastikan bahwasannya Hari Raya jatuh pada hari Senin. Sedangkan Kementerian Agama hari ini akan mengadakan ru'yatul hilal, melihat bulan apakah hilal sudah terlihat ataukah belum. Namun kebanyakan ketika awal puasanya sama, rata-rata mayoritasnya seringnya hari rayanya sama, tidak pernah berbeda. Kecuali awal puasanya berbeda, pasti hari rayanya berbeda. Nah, ini pun tentu membawa dampak bagi masyarakat di Indonesia karena berkaitan dengan hari raya itu. Ru'yatul hilal menghabiskan anggaran bukan hanya ratusan juta tapi miliar. Nah, miliar itu ternyata kalau jatuhnya hari rayanya sama Senin, yang nggak usah ada ru'yatul hilal harusnya. Kecuali kalau misalnya hari rayanya besok Ahad. Nah, jadi ru'yatul hilal ketika uang miliaran juga nggak percuma. Tapi kalau ternyata hari rayanya sama Senin, ya sudah, nggak usah hari ru'yatul hilal. Seharusnya begitu. Cuma lagi-lagi kebijakan pemerintah, ya kita turuti saja keputusan pemerintah apakah hari rayanya jatuh pada hari Ahad besok ataukah Senin. Tapi kemungkinan besar jatuhnya pada hari Senin. Ya, jadi digenapkan puasanya 30 hari. Adapun tema kuliah subuh pada pagi hari ini yakni berkaitan dengan zakat mal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya zakat itu yakni yang pertama untuk orang fakir, lalu yang kedua untuk orang miskin, yang ketiga wal amilin, pengurus zakat yang ada di dalamnya, wal muallafati qulubuhum, dan orang-orang yang mu'allaf baru memeluk Islam
sehingga melunakkan hati mereka, wa fir riqab, dan untuk para budak, wal gharimin, orang-orang yang berhutang di jalan Allah, wa fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, wa ibnis sabil, dan ibnu sabil ataupun musafir yang kekurangan bekal. Faridatan minallah, itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah dinyatakan bahwa zakat itu baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Mazhab Syafi'i cenderung mengatakan bahwa zakat fitrah juga berlaku untuk zakat mal, yakni untuk 8 asnaf. 8 asnaf itu yang pertama fakir. Fakir itu orang yang sehari makan, sehari tidak. Jadi jelas-jelas kekurangan makanan. Lalu yang kedua orang miskin. Orang miskin itu pas-pasan hidupnya. Bisa makan tapi pas-pasan. Wal amilin, pengurus zakat atau panitia zakat, namanya amilin. Lalu wal mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang baru memeluk Islam, itu yang keempat. Wa fir riqab, yakni budak, yang kelima. Wal gharimin, lalu yang keenam adalah orang yang berhutang di jalan Allah. Yang ketujuh, wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, baik itu ustadz, kiai, ya begitu pula tenaga kesehatan ataupun sosial dan kemanusiaan. Lalu wabnis sabil, orang-orang musafir yang kekurangan bekal ataupun tidak bisa pulang ke tanah airnya. Maka itulah 8 asnaf yang diberikan zakat fitrah, begitu pula zakat mal. Lalu bagaimana hukumnya zakat mal ini, syaratnya apa? Yang pertama tentunya orang Islam. Ya, orang Islam itu mempunyai kelebihan harta, ya, orang mampu dengan usahanya, dengan kekayaannya, dan sampai nisab, sampai waktunya, sampai 1 tahun, hartanya misalnya setara emas itu 85 gram. 85 gram, sekarang harga emas 1 gram berapa? Misalnya 1 juta. 1 juta berarti dalam 1 tahun orang itu memiliki 85 juta. Ataupun katakanlah 100 juta. 100 juta itu 2,5%-nya. Selama 1 tahun dia telah mencapai nisab, ya, telah sampai 1 tahun lamanya, maka disitulah ada kewajiban zakat. Zakat itu emas 2,5%, dari 100 juta berarti 2.500.000, ya, itu wajib dizakati. Lalu yang kedua, zakat profesi. Zakat profesi pun orang yang penghasilannya di atas 5.240.000. Jadi zakat profesi. Nah, kalau misalnya di bawah 5.240.000, maka tidak ada kewajiban zakat mal, nah, ataupun zakat profesi. Jadi kalau zakat profesi biasanya setiap bulan dipotong setiap bulan 2,5%, ya, yang dari 10 juta misalnya berarti 250.000. Nah, itu untuk zakat profesi ketika penghasilannya bersih setelah dipotong hutang.
Lalu selain itu, untuk zakat mal apakah boleh diberikan kepada orang tua, anak, istri, kakek, cucu? Nggak boleh. Kenapa? Karena itu menjadi tanggungan ya orang yang berzakat. Jadi kalau orang yang berzakat mau menzakati orang tuanya, mau menzakati anaknya, ya diberikan zakatnya kepada orang tua, diberikan kepada anaknya, istrinya atau kakek dan neneknya, maka itu tidak diperbolehkan. Kecuali ya kalau misalnya iparnya, kakaknya ataupun adiknya yang bukan menjadi tanggungan nafkah dirinya, maka itu diperbolehkan. Nah, jadi yang namanya zakat, terutama zakat mal ini haruslah diperuntukkan menurut mazhab Syafi'i kalau bisa untuk fakir, miskin, amilin, mu'allaf, budak, gorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Adapun mazhab Maliki ternyata berbeda. Mazhab Maliki ini hanya 2 saja, tidak 8 asnaf. Jadi hanya fakir dan miskin. Begitu pula zakat fitrah. Zakat fitrah amil itu enggak kebagian, fisabilillah enggak kebagian, gorimin tidak kebagian, hanya fakir miskin. Begitu pula zakat mal. Zakat malnya hanya untuk fakir miskin. Nah, ini ada perbedaan. Sedangkan di Indonesia sendiri mayoritas menganut mazhab Syafi'i. Nah, ketika menganut mazhab Syafi'i inilah zakat mal, zakat fitrah seharusnya dibagikan. Jangan sampai ya zakat fitrah masih ada di masjid. Ya, itu enggak boleh. Zakat fitrah ya harus dihabiskan. Karena ada saja masjid, musola, ya alasannya uangnya langka, jadi beli dibagi 6 berase. Nah, yang dosa itu adalah amilinnya, panitia zakatnya. Harusnya yang namanya zakat itu, terutama zakat fitrah, dibagikan habis pada malam itu juga sebelum sholat Idul Fitri. Jadi jangan sampai setelah sholat Id baru dibagikan. Itu bukan zakat lagi, tapi sedekah. Nah, begitu pula pengalaman yang sudah-sudah bahwa beras zakat itu seharusnya 2,5 kilo zakat fitrah. Tapi nyatanya kurang dari 2,5 kilo. Kurang sakon, kurang rongkon. Malah yang lebih tragis lagi kurangnya 5 on. Ya, jadi hanya 2 kilo. Gitu. Nah, ini akhirnya jadi masalah. Makanya yang namanya penimbangan zakat itu penting. Ya, jadi jangan sampai timbangan buah dipakai untuk beras jomplang. Nah, jadi mendingan timbangan beras ataupun timbangan digital yang jelas-jelas ukuran kilonya itu benar. Ya. Tapi kalau timbangan buah banyak salahnya. Ini rata-rata terjadi seperti itu. Begitu pula banyak masjid yang menyimpan zakat mal. Zakat mal ini seharusnya ya kalau dibagikannya kepada fakir dan miskin saja hanya dapat 1 pahala, yakni pahala zakat. Tapi kalau dibagikannya kepada kerabat yang miskin, nah ini dapat pahalanya 2. Pertama dapat pahala zakat, yang kedua dapat pahala silaturahmi. Jadi kalau bisa bagi mereka ya yang punya kemampuan bayar zakat mal, ya sudah 1 tahun syaratnya dan uangnya itu tetap utuh 100 juta ya 100 juta,
ya tidak berkurang, mungkin malah bertambah, maka lebih baik diberikan kepada kerabat yang tidak mampu. Nah, ini wajib diniatkan atau tidak. Kalau misalnya orang sudah mau memberikan dan tahu itu yang berhak, maka niatnya cukup dalam hati. Kecuali kalau misalnya masjid tidak mampu untuk membagikan zakat mal, maka masjid menyalurkannya lagi ke badan amil zakat. Badan amil zakat disalurkan, baru diniatkan bahwa ini zakat mal dari orang-orang yang ada di desa Kedung Jaya, misalnya begitu. Itu karena masjid tidak mampu menyalurkan. Tapi insya Allah di sini enggak, karena ada saja masjid ya yang memendam zakat mal tapi tidak dibagikan, dan kasusnya 2,5 triliun zakat mal itu mengendap. Ini yang jadi persoalan. Kenapa mengendap? Berarti kan tidak bisa untuk disalurkan. Karena ketika daerah sampai tingkat nasional seharusnya membagikan zakat mal ini ya bersamaan dengan zakat fitrah. Karena zakat malnya ada, zakat fitrah ada. Tapi kalau zakat malnya banyak ya di masjid misalnya banyak, maka zakat malnya pun dibagikan juga. Jangan sampai tidak dibagikan. Ya, itu. Lalu setelah itu berkaitan dengan bagaimana seorang istri mau menjakati suaminya. Rabi pengen jakati laki, oli beli. Oli, karena apa? Istri itu tidak menjadi penanggung nafkah, tapi suami yang menjadi penanggung nafkah, yang mencari nafkah. Ya, yang dinafkahi adalah istri. Sedangkan istri punya emas misalnya, suaminya kere, ya laki kere, miskin, susah, lalu pengen zakat, uslah zakat ning laki kita baik, karena laki kita melarat. Akhirnya diberikanlah zakat itu untuk suaminya, boleh, kecuali suami memberikan zakat mal kepada istrinya, kepada anaknya, itu tidak boleh, karena suami yang menanggung ataupun yang mencari nafkah keluarganya. Nah, itu berkaitan dengan zakat fitrah yang harus disalurkan dengan baik. Bapak zakat mal, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, adik-adik, jamaah Masjid Baitus Salam, hadani Allah wa iyyakum. Selain itu, zakat mal juga ya menjadi syarat ketika dalam peternakan, ya ternak punya 20 sampai 40 ekor kambing, berarti zakatnya 1 ekor kambing. Begitu pula sapi ataupun kerbau 30 sampai 39. Pertanian ya zakatnya 5 sampai 10%, atau kalau berasnya itu 750 kg, jadi hampir 1 ton. Ya. Di samping itu ya, berkaitan dengan zakat mal juga, maka ada kewajiban untuk orang yang punya kekayaan jangan sampai memendam harta kekayaannya. Wa fi amwalihim lisaili war marhum. Jadi ada harta-harta di antara orang miskin yang peminta-minta, ada juga orang miskin yang tidak minta. Orang miskin ya peminta-minta, miskin jaluk-jaluk. Itu. Ada juga orang miskin nggak mau minta-minta. Jadi anak loro, oh miskin, anak sing jaluk-jaluk, jelas-jelas jaluk, anak sing miskin tapi mong jaluk-jaluk. Gitu. Makanya kategori harta itu harusnya
disalurkan kepada orang-orang yang berhak. Jangan sampai dalam Al-Quran dikatakan di surat At-Taubah ayat 34 sampai 35 itu, ketika nanti di satu hari ya, orang yang memiliki emas dan perak kalau tidak mengeluarkan zakatnya, maka dahinya, punggungnya, lambungnya itu disetrika oleh emas dan peraknya. Begitu pula dalam hadis, orangnya kaya akan dililit oleh ular yang mempunyai 2 titik hitam. Nah, 2 titik hitam itu akan membelenggu lehernya, sehingga ular itu mengatakan, aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Ya, aja sampai wong sugih bakhil, ya, medit, nah, apalagi tidak mau membayar zakat. Lalu bagaimana halnya dengan janda, anak yatim? Kategorinya masuk zakat enggak? Enggak. Saya kan janda, Pak. Masa saya enggak dikasih? Enggak ada keterangan di sini janda. Kalau jandanya kategorinya miskin, nah itulah yang dinamakan dizakati karena miskinnya, bukan karena jandanya. Begitu pula yatim, bukan karena yatimnya, cuma karena miskinnya. Maka itulah yang dizakati. Termasuk orang-orang jompo, bukan karena jomponya, tapi karena miskinnya. Maka di sini jangan sampai menganggap bahwa janda, ya, anak yatim, kaum du'afa itu wajib dizakati. Ya, tidak seperti itu, karena keterangannya tidak ada namanya janda, anak yatim di sini tidak disebutkan. Lalu bagaimana halnya dengan orang yang punya properti, sewa, 2 mobil mewah, rumah mewah, wajib dizakati enggak? Tidak. Rumah mewah, mobil mewah tidak. Tapi kalau mobil mewahnya, rumah mewahnya disewakan, nah, pavilion misalnya, 2 pavilion disewakan. Nah, sewanya itulah yang wajib dizakati. Hasil sewanya. Sewanya misalnya setahun 30 juta, ya dizakati 2,5% dari 30 juta itu. Jadi bukan rumah mewahnya, bukan mobil mewahnya. Nah, begitu pula orang yang bisnis rental mobil, 2 mobil akeh, mobil deket dewek, ya, banyak. Maka itu pun wajib dizakati. Orang yang punya usaha, punya tabungan dalam 1 tahun 100 juta, itu anggar duitnya malah nambah. Minim-minimnya itu 85 juta. Maka itu pun wajib dizakati. Jadi jangan sampai ketika mempunyai harta tapi tidak mau berzakat. Ada pertanyaan sampai di sini, Bapak-bapak? Waduh, ini Bapak datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu kalau dari TNI kan harus dipotong oleh, ya, profesi. Sama. Apakah kita harus ngasih jelas lagi dari pensiunan tersebut? Ya. Wah, ini akan. Orang mana yang motornya ada 5, gelangnya cengkengan, jalur pribadi jakat. Ya. Itu Ustaz. Saya sendiri, orang sini lah, karena saya waktu zamannya jadi RW. Ya. Di paiku sewa. Di paiku padahal motor ada 5, terus siji lah. Kan sugi dua motor. Ya. Di paiku berhasil tuh. Terus maghrib tuh dibagi-bagi. Nah, buat Pak RW kenapa jadi kita dibagi itu? Nah, ya. Itu
Misalnya yang pertanyaannya pertama saya masalah pensiunan sudah dipotong. Ya. Itu kan masa kita harus ambil zakat mal lagi. Ya. Nah, kalau zakat mal itu berapa juta uangnya yang kita harus bisa zakat mal? Kan itu. Ya. Atau PNS ini kan kita dipotong nggak ada bangunnya. Saya dipotong. Ya. Pensiunan. Kedua yang masalah itu. Ya. Motor leasing gede masih harus zakat dan harus bagian keras. Baik itu di RW maupun di masjid, saya sendiri yang alami mungkin pada masjid kan gitu loh, yang masih sama dengan saya. Yeah. Nah itu sih nggak saya, Pak RW jadi kita bisa bagi ya, jelasin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pertanyaan pertama, apakah pensiunan ataupun PNS yang masih aktif atau TNI yang masih aktif itu dipotong zakatnya? Dipotong. Setiap bulan, baik TNI yang aktif ataupun PNS yang aktif, begitu pula pensiunan yang sudah di TNI, begitu pula pensiunan PNS, sama-sama kena zakat profesi. Jadi kalau sudah kena zakat profesi, itu zakat mal namanya. Jadi zakat profesi itu adalah bagian dari zakat mal. Jadi nggak perlu mengeluarkan zakat mal lagi, karena sudah dipotong otomatis. Justru yang jadi persoalan adalah orang yang punya usaha, punya uang, nggak ada yang motong, tapi nggak mau zakat. Oh, duitnya akeh, sugih. Ya, tapi mau zakatku karena si motong langka, kesadarannya langka, ya, terus bener-bener kikir bahil, ya, akhirnya dia sendiri merasa hartanya itu disimpan sampai dibawa mati, rasanya mengkonon, ya, padahal itu tidak baik bagi dirinya karena Al-Quran juga mengatakan dadanya, dahinya, lambungnya itu akan disetrika dengan api neraka jahanam. Nah, itu peringatan bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi intinya pertanyaan pertama untuk pensiunan, untuk PNS yang aktif ataupun TNI yang aktif tidak mengeluarkan zakat mal lagi karena sudah dipotong. Kecuali mau sedekah, nah, mau sedekah bebas. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua berkaitan dengan orang yang masih meminta. Kalau misalnya masih meminta, harusnya ditanya balik, ibu kategorinya miskin duduk. Udah diomong kono. Nah, abang miskin ya beli isin tabu iku dua gelang kemerincing ning tangan pirang-pirang, ya dua motor 5, ya beli isin. Pengen dijakati, kan harusnya begitu. Jadi kecuali tadi punya kemampuan, ya 8 asnaf ini ada. Contoh, saya mampu, ya. Tapi karena masuk wafi sabilillah, boleh dapat zakat. Kategorinya fisabilillah, bukan kategori miskin, bukan kategori fakir, tapi kategori fisabilillah. Nah, begitu pula yang lain, misalnya dia masuk kategori gorimin, orang yang berhutang di jalan Allah, boleh. Ya, jadi ada bagian-bagiannya, makanya seharusnya malu bagi mereka yang tidak masuk kategori 8 asnaf ini, tapi masih pengen zakat. Itu. Ya seharusnya malu, harusnya diomong panitianya, harusnya tegas, nggak boleh seharusnya. Jadi apa bagian disengit lagi bagian, laka hake sih, Pak RW, laka hake masa dipakai kan? Ya kecuali haknya ada di sini disebutkan. Jadi kalau disebutkan ada boleh, tapi kalau misalnya nggak ada haknya di sini ya nggak boleh. Ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu? Ya gimana Pak Cik? Kalau istri ya. boleh
suami. Itu dalam apa ya? Soalnya kalau kita dikenalnya itu kan pakai harta usaha. Ya. Misalnya taruhlah itu yang berusaha, tapi hartanya itu adalah bersama. Nah kalau misalnya itu mencatat, silahkan ke suami. Iya. Rasanya. Jadi gini, ketika suami bangkrut usaha, ya, jadi artinya untuk menafkahi istrinya sudah tidak mampu lagi, itu banyak utang lah intinya. Gelangnya rabi masih gemerincing, oleh setahun beli didol, beli apa, ya kan? Luwih sing 85 gram, anak 100 gram, beli didol, beli apa, setahun luwih, setahun bela minimal. Ini yang dipakai setahun wajib dijakati. Leng laki, waduh, ini kita dua laki melarat, masa kita jakatin ning wong sejen, begitu. Maka dijakatilah dari gelang istrinya ataupun cincin atau kalung yang ada pada istrinya itu untuk suaminya, membantu suaminya yang lagi susah. Itu. Ya kecuali suaminya sudah mampu ataupun suaminya masih bisa ya menafkahi istrinya, maka itu nggak boleh. Ini. Jadi dalam kondisi suami ini benar-benar tidak mampu. Nah, ketika tidak mampu inilah yang akhirnya istri menjakati suaminya dengan emas yang dipakainya. Gitu, Pak Haji. Iya. Ya, sebenarnya ada satu pertanyaan dari Pak Jaka yang belum jawab. yang mana? Jumlahnya berapa kita yang perlu dijakati? Belum dijawab. Tadi sudah Pak, sudah dijelaskan sebenarnya. Yang zakat itu 5.240.000 penghasilan. Kalau 5 juta saja itu nggak wajib. 5 juta baik, 5 juta nggak wajib. Tapi kalau 5.240.000 ada ketetapan dari Kementerian Agama 5.240.000 per bulan. Per bulan. Ini dari nilai tabungan misalnya atau deposito lah. Kalau ini dari nilai penghasilan tiap bulan. Penghasilan tiap bulan ya itu bersih, masih bersih nih. Bersih, bukan kotor ya, bersih 5.240.000. Tapi kalau misalnya dua utang misalnya ya duduk 5 juta maning jadi 3 juta ya tidak wajib. Ya. Nah, saya kan pensiunnya dapat 3.750.000. Iya. Tapi ngomong jarak kemal. Gitu. Dan lanjutan saya 3.750.000. Nah, kita tadi ngomong kan 5 juta sekian. Iya. Sedangkan saya dipotong jarak kemal hanya 3.750.000. Iya. Nah itu karena zakat itu kalau yang namanya profesi itu hitungannya dalam 1 tahun. 1 tahun nih. 1 tahun 3.750.000. 3 juta aja. 3 juta kalau diakumulasikan 12 bulan berapa? Total lah di total. 36 juta kan. Nah, dari 36 juta inilah ya supaya beli ribet daripada engkau beli bayar, bahasa yang mengono, daripada nonggoni setahun beli bayar, ya wis dipotong tiap bulan. Itu. Makanya sebenarnya ketika zakat mal itu ya kenapa di zakat profesi itu ada untuk membersihkan profesinya baik sebagai TNI, sebagai PNS ataupun sebagai tenaga kesehatan dan yang lainnya. Itu lebih enak sebenarnya. Wis bersih bahasa kan. Wis beli puyeng, nasin puyeng pusing duit akeh, tapi beli bisa zakat. Oh. Ataupun punya penghasilan
yang ketentuannya ternyata itu lebih daripada PNS, lebih daripada TNI, baik pensiunan ataupun yang masih aktif, tapi di-ban ke Jakarta. Malah engkau maning. Nah itu yang salah sebenarnya pribadinya, individunya. Tapi kalau PNS dengan TNI, ya yang pensiunan ataupun yang masih aktif udah bebas. Bebasnya pemerintah yang menanggung. Ya pengen disalurkan, pengen beli ya resiko pemerintah. Oh, begitu Pak Darta. Ya, jadi wis bebas lah, wis enak, sudah bersih. Membersihkan hartanya tuh bersih. Sudah jelas. Gitu. Ada lagi Pak? Belum jelas. Gimana Pak? Masalah tabungan dan itu tadi, maka besarannya disamakan dengan nilai gram emas 80 gram misalnya. Iya. Nah, di atas itu deposito itu dapat apa dikenakan dapat mal enggak? Nah, sekarang gini, yang namanya tabungan itu nominalnya dalam satu tahun Pak, sampai nisab setahun. Ya, setahun menurun atau meningkat atau sama. Kalau menurun, ya berarti tidak wajib zakat. Kalau menurun. Tapi kalau misalnya 10 juta, misal contoh 10 juta dalam satu tahun kok anggar 10 juta baik, nambah beli kurang beli, maka wajib dizakati ya zakat tabungan itu. Tapi kalau misalnya 10 juta mau sampai setahun mudun 5 juta malah sejuta. Oh ya berarti beli wajib zakat. Gitu. Jadi ketika tabungan itu masih tetap jumlahnya, apalagi bertambah nilainya, berarti itulah yang wajib dizakati. Sampai setahun. Jadi misalnya 3 bulan, 3 bulan belum. 6 bulan belum. Setahun syaratnya. Sampai nisabnya setahun. Gitu. Ya, gitu Pak Cik. Ya, gimana Pak Cik? Salam. Ya. Apabila sekarang harganya Ya. misalkan saya punya harta belum setahun. Belum setahun. Ya, belum setahun berapa hartanya? Ya. Misalkan yang Ya. itu sudah ada 150 juta berarti kan tapi jasa waktunya belum setahun. Ya. Ya. Kalau misalkan saya supaya Ya. Ya. Nah, ya. Jadi syaratnya itu yang penting sampai nisab. Nisab itu setahun ukurannya, Pak. Gitu. Jadi kalau belum setahun nggak ada kewajiban. Itu. Jadi nggak ada kewajiban. Ya, misalnya pengen buru-buru, ya itu juga belum syarat, belum ada syarat. Jadi syaratnya belum terpenuhi. Jadi syarat terpenuhinya zakat itu, ya zakat mal ini harus 1 tahun. Jadi kalau di bawah 1 tahun itu belum masuk syarat zakat mal. Itu. Jadi meskipun uangnya bertambah misalnya ya. Jadi jangan harusnya nunggu setahun dulu, Januari misalnya ke Januari lagi. Itu. Misalnya Januari hingga Desember sebulan maning be atau sedina maning be, masih kurang. Durung mencapai syarat. Jadi syarat itu harus mencapai nisab. Nah, mencapai ketentuan bahwasanya ini sudah 1 tahun. Di 1 tahun itulah menjadi penentu ya ukuran ini wajib dizakati. Itu. Jadi kalau belum setahun nggak wajib. Berarti kalau kita punya inisiatif membuatkan zakat dari yang tabungan tadi, Sedekah, betul. Jadi yang namanya sedekah ya kayak Pak Haji misalnya, ini saya mau mengeluarkan uang, ya itu bukan zakat mal. Zakat mal itu syaratnya harus 1 tahun.
Jadi kalau belum 1 tahun terus mengeluarkan ini zakat mal saya, ya bukan zakat mal, itu adalah sedekah. Sedekah dari bapak untuk fakir miskin ataupun yang lainnya. Tapi kalau misalnya sudah 1 tahun, nah inilah namanya zakat mal. Gitu. Nah, kalau punya motor satu kan lebih daripada 5 juta, Ya. itu kan zakat mal itu kan bisa. Nah itu tadi. Nah ini yang tanyakan tadi, motor satu loh. Kalau yang namanya zakat itu ketika gini, punya mobil mewah, ya, punya rumah mewah, punya motor bagus, ya, punya mobil bagus, ini nggak wajib zakat. Bukan mobilnya, bukan motornya, tapi kalau motornya, mobilnya itu disewakan, nah disewakan inilah uang sewanya itulah yang wajib dizakat. Jadi bukan motor, ya, bukan motornya, bukan mobilnya, bukan rumahnya, bukan. Nah, tapi justru uang sewanya yang itu dizakat. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Anak maning? Ya. Iya. Wajib. Wajib. Emas, iya. Kan beda. Ketika zakat itu ada emas, ada zakat penghasilan. Kalau ini masuknya zakat penghasilan, bukan zakat emas. Jadi zakat penghasilan itu berdasarkan hasil yang dia dapat. Keuntungan, haji misalnya, punya kontrakan, ya, disewakan 25 juta. Berarti dalam 1 tahun ini utuh 25. Misalnya gitu ya, nggak berubah nih 25, kecuali berubah. Kalau berubah itu beda. Itu. Jadi kalau misalnya menurun, mungkin karena hutang ya, atau hutang lah, mungkin karena hutang ataupun punya kepentingan lain, akhirnya berkurang. Nah ini nggak wajib. Tapi kalau misalnya ternyata penghasilan yang didapat itu bersih, ya tidak ada kategori hutang, maka dari 20 juta itu 2,5%-nya dikeluarkan. Itu zakat penghasilan. Gitu. Zakat emas ya kalau punya emas, gitu. Kalau nggak punya emas ya enggak, kan gitu. Jadi zakat penghasilan tetap dikeluarkan ya ketika sewanya ada dikeluarkan. Tapi alangkah lebih baik mengeluarkan itu kepada orangnya langsung. Jadi jangan sampai ngasih zakat mal ya ning masjid panitia beli ngerti. Bahaya kalau panitianya nggak ngerti. Jadi mendingan kalau misalnya ini orangnya nggak mampu nih, tahu ya sudah kasih itu, nggak usah bilang ini zakat mal saya, nggak usah, karena tahu gitu. Kecuali kalau misalnya saya nggak mau ribet lah di masjid baiklah, ya wis, ngomong ini zakat mal saya ke masjid. Apanya? Iya. Iya. Kalau bisa menurut mazhab Syafi'i 8. Oh, pakai miskin saja. Iya. Iya. Bisa. Bisa. Ada 20 misalnya berarti dari 1 juta kiraan. Seketewan. Berapa? 50 kan? Ya, 50 ribu kan? 1 juta kan? Tuh. Bagiin 50 ribu bisa. Itu. Kalau memang ada 20 itu. Jadi nggak mesti harus kepada satu orang. Ya, kecuali kalau kerabatnya sendiri, ya dulure dewek, beli mampu. Ya itu yang lebih baik.
dibantu sedulure, dipai zakat mal, ana silaturahmi oleh loro pahalai. Daripada ning wong sejen oleh zakat bae. Silaturahmi langka. Jadi mendingan kalau lebih baik tadi ke kerabatnya yang benar-benar tidak mampu. Apakah waktu mengeluarkan zakat itu hanya di bulan Ramadan? Tidak. Kalau zakat mal itu syaratnya 1 tahun. Jadi kalau zakat mal belum setahun nggak wajib. Ramadan belum setahun nggak wajib. Jadi yang namanya hitungannya Ramadan ke Ramadan, berarti setahun itu dari Ramadan ke Ramadan. Tapi kalau misalnya mulai sing Syawal, ya ibaratnya kudu ning Syawal maning. Jadi aja sampai Syawal nabunge begitu ketemu Ramadan, pengen zakat mau, ya belum bisa karena belum ketemu Syawal. Jadi harus ketemu Syawal dulu. Ya. Ya, betul. Betul. Kalau dilihat dari situ betul. Tapi yang namanya zakat mal sendiri itu ada ketentuannya. Jadi tidak bisa. Ya ketentuannya wis karepe dhewek lah apa jare kita. Enggak. Oh. Ya, itu nanti masuk zakat profesi. Kalau zakat profesi setiap bulan, itu kan. Tapi kalau zakatnya penghasilan, zakatnya emas, ya itu kan berlakunya setahun. Jadi begitu pula peternakan, pertanian, perdagangan. Nah ini berlakunya setahun. Tapi kalau profesi, nah biasanya tiap bulan dipotong, guys. Pasti. Itu. Ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya? Mumpung belum jam 6. Ya, gimana Pak Cik? Ya. Ya. Emas 100 gram. Gimana? Kurang ini, kurang keras. Enggak, kalau emas itu 85 gram. Kalau emas. Di luar emas kayak zakat penghasilan, ya zakat penghasilannya nih berapa? Uang sewa contoh. Kayak Pak Haji tadi mengatakan, saya mendapatkan sewa ya dari yang kontrak 20 juta. Ya, 20 juta ini utuh, nggak kepake lah bahasanya. Ya, nggak kepake makan, nggak kepake utang atau segala macam. Nah, itu dizakati dengan zakat penghasilan namanya. Ya, itu nilainya 20 juta. Jadi tidak harus sama dengan emas. Nah itu, jadi kalau punya emas berarti dia punya emas. Tapi kalau misalnya saya nggak punya emas, Pak Ustadz, ya punyanya apa? Penghasilan sewa, ya udah itu, sewanya itu yang dizakati. Ya, jadi begitu pula punya mobil mewah, rumah mewah, ya tapi dipakai sendiri nggak dizakati. Tapi kalau mobil mewahnya, rumah mewahnya itu dikontrakin, nah itu baru uang sewanya yang dizakati. Itu Pak. Ada lagi Pak? Nah, cukup. Nah, kayak misalnya UMR aja, ya gaji ya boro-boro cakat ya nganggo mangan bae kurang dari Sudirman ya kan. Ya man, nganggo kontrak bae pas-pasan jadi masa kudu dicakat apa, tunang cakat. Malah kita sih kudu dijakati. Jadi Dirman itu, kita sih kudu dijakati, masa ya kita mentunang cakat. Nah, iya. Ya bun. Iya, motor ani ari motor punya beli di Jakarta, duduk motor sih di Jakarta.
Kalau misalnya itu digunakan, misalnya motornya itu, ya kalau Grab dengan itu kan apa digunakan sendiri, bukan digunakan oleh orang lain. Iya kan? Ya sekian masa Grab, nah Grab dewek apa dewek, mas kudu di Jakarta, kita sing kudu di Jakarta, jadi wong Grab on. Nah, kecuali kalau misalnya punya motor banyak, oh mana disewa-sewa nang, los nge-Grab nang los, nah itu, dan punya motor banyak itu. Gimana? Iya, iya, iya. Ya itu tadi, kalau penghasilannya Kementerian Agama kan menetapkan dalam 1 bulan, kalau itu profesi nih, profesi itu standarnya 5.240.000 standar, ya itu bersih. Nah saking wong Gojek, wong nge-Grab, nah beli semono, kon bersih, ada di Jakarta, mangan wis, nganggo rabe wis, nganggo tuku apa-apa wis lah, bersih lah intinya sih di Jakarta. Tapi kayak langka sih. Jadi tukang grebe karo kita bagi masih puyeng mengkenen nganggo cicilan motor barang kir mon cakat, wah ya tambah puyeng. Dudu malah bener, tambah beli bener. Oh. Nah, itu kadang-kadang ya itulah. Jadi yang namanya zakat ini memang penting, karena kalau zakat itu dibagikan kayak zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu baitul mal, ya di baitul hikmahnya itu benar-benar dibagikan semua. Nah sedangkan di Indonesia ya yang kita tahu, yang kita rasakan itu zakat mal malah mengendap sampai 2,5 triliun kan, waduh gila-gilaan itu. Kayak dana haji aja kan seperti itu. Nah, ini sebenarnya kesalahan orangnya juga nih. Makanya ini pengetahuan, ketika orang punya harta lebih baik salurkan langsung. Udah nggak usah melalui badan amil zakat. Jadi wong sing beli gelem ribet ya, iku anggo badan amil zakat toh kita sing mau ribet katakan yang badan amil lajiswa apa segala macam. Padahal itu salah sebenarnya. Bukan salah sih, apa ya namanya, nggak mau susah, nggak mau repot itu. Padahal kalau dia lebih teliti, banyak orang-orang yang membutuhkan, taruhlah di Kedung Jaya misalnya takon ning RW atau takon ning kuwu atau takon ning RT, ya bisa baik. Itu sebenarnya kalau misalnya mau benar-benar nyari orang yang butuh kan gitu. Tapi karena orang nggak mau ribet, ya uslah ning bas baik, ning lajiswa atau kemana gitu. Ya memang nggak salah, boleh-boleh saja. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Ya sudah, saya rasa cukup. Ibu-ibu sih ngerumpi dewek baik kan sih. Yes. Ya itu malah kalau turuan kita sih ngomong baik kan sing turu. Mudah-mudahan bermanfaat, maka ditutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.